Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ini kita acara bahagia, yaitu memperingati peristiwa bersejarah Nabi kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya anak-anak semuanya yang lebih semangat lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Raisul Ma'had Siratul Khair, ayahanda Bapak Tuan Guru Haji ya Badrul Khairi. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala MTS Ihya Ulumuddin, Bapak Kepala MTS Al Khair, wah Ihya Ulumuddin, kebetulan dari Ihya Ulumuddin ini, tapi sama-sama MTS, ya Allah. Yang sama-sama kita hormati Bapak para asatiz dan asatizah, Bapak Ibu Guru MA dan MTS Al Khair, anak-anakku semua dari rekan-rekan OSIS, dan tentunya anak-anakku semua santri, santriwati, siswa, siswi Ma'had Al Khair yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul, dapat berjumpa, dapat bermuajah, dapat menyambung tali silaturahmi melalui kegiatan Isra Mi'raj yang dilaksanakan atau diadakan oleh OSIM Ma'had Al Khair di Ambon ini. Semoga kehadiran kita di tempat ini menjadi tambahan catatan amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tidak henti-hentinya salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan harapan semoga kelak kita semua, guru-guru kita, kedua orang tua kita, keluarga kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para asatiz dan asatizah, santri, santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah sangat jelas Allah Subhanahu wa taala menciptakan hari dalam satu minggu itu, yaitu 7 hari. Dan sayyidul ayyam, paling mulia hari di antara yang satu minggu itu adalah hari Jumat. Dan sudah jelas Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan. Selama 1 tahun itu ada 12 bulan. Dan sayyidus syuhur atau penghulu atau hari bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Akan tetapi hari ini kita berada di tengah-tengah bulan yang sangat mulia pula, anak-anakku semua, yaitu bulan haram. Di mana bulan haram itu adalah bulan yang dimuliakan pula oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan yang satunya yaitu bulan Rajab. Anak-anakku semua hadirin rahimakumullah, hari ini kita berada di minggu terakhir daripada bulan Rajab, yaitu bulan haram, salah satu bulan haram yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya masuk ke peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah hadis baginda
naharon, satu sungai, ma'uhu ahalla minal asal, airnya lebih manis daripada madu, wa abradu minas salji, lebih dingin, lebih sejuk daripada salju, wa atibu minal miski, dan lebih harum daripada minyak wangi. Fakultu, aku berkata, liman haza ya Jibril, untuk siapakah sungai ini wahai Jibril? Qala, Jibril menjawab, hazan nahri liman shalla alaika ya Rasulullah fi Rajabah. Sungai ini diperuntukkan wahai Rasulullah, jawab malaikat Jibril, bagi orang-orang atau bagi hamba-hambamu yang membaca sholawat di bulan Rajab ya Rasulullah. Jadi mereka yang banyak membaca sholawat di bulan ini dipersiapkan satu sungai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kelak dikasih minum di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu marilah kita bersolawat ya, satu kali atau dua kali dengan serta semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak memberikan kita minum dari sungai yang airnya lebih manis dari madu, lebih sejuk daripada embun, lebih putih daripada air susu. Marilah kita berselawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallim, sallallahu ala Muhammad. Ayo santriwati angkat suara. Bapak-bapak para asatidz dan asatidzah, anak-anakku semua, santri dan santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang menyatakan wassalam, ada yang menyatakan wassalim, tidak mengapa kedua-duanya. Dari segi kaidah ilmu nahwu, kalau dia wassalam itu adalah maf'ul daripada sholat, kalau dia wassalim adalah maklumnya ada mahalli hak dhamir yang alaihi. Jadi mau bilang wassalam boleh, mau bilang wassalim juga benar. Bapak-bapak, ibu-ibu para asatidz, santri, santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang masih berbicara ya, silahkan perhatikan dulu supaya tidak salah nanti di dalam menerima apa yang saya sampaikan. Tolong diperhatikan, insya Allah tak panjang ya, 20 atau 25 menit juga insya Allah. Peristiwa bersejarah ya, peristiwa bersejarah yang kita kenal dengan Isra Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bagian kecil daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha agung, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha hebat, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kaya, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha segala-galanya. Yang hebat di dunia ini di hadapan Allah itu lemah, yang kuat di dunia ini di hadapan Allah itu lemah, yang kaya di dunia ini di hadapan Allah itu miskin, yang hebat, yang kuat, yang jago di hadapan Allah itu semuanya lemah. Bahkan yang boxer sekalipun kalau di hadapan Allah itu insya Allah dia bokir, tidak lagi boxer anak-anak semua. Isra Mi'raj adalah salah satu peristiwa besar yang terjadi pada diri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu
Aqsa. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang mengisrakan, yang menjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, yang telah kami penuhkan barakah di sekelilingnya dan untuk kami menunjukkan sebagian daripada tanda-tanda kebesaran kami, keagungan kami. Innallaha huwas samiul basir. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mendengar lagi Maha melihat. Di surat Al-Isra inilah anak-anakku semua, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan peristiwa sejarah, peristiwa yang sangat luar biasa yang terjadi pada diri Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa sampai ke langit ketujuh, dari langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha, yang tidak ada satupun manusia, bahkan malaikat sendiri tidak mampu menembus sampai ke Sidratul Muntaha. Anak-anak semua, malaikat Jibril ketika mengawal baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, malaikat Jibril cukup sampai langit yang ketujuh, ya, sampai langit yang ketujuh. Lalu dari langit yang ketujuh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri menggunakan kendaraannya yang sering kita dengar dengan nama, yaitu Buraq, dari langit yang ketujuh naik ke Sidratul Muntaha, bertemu langsung, berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu anak-anak semua, santri dan santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dan berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, di sanalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perintah salat. Namun perlu anak-anakku ketahui, perintah salat yang diterima oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam awalnya itu bukannya 5 waktu, melainkan yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 50 waktu. Subhanallah. Kalau seandainya terjadi kita sholat 50 waktu, sementara satu hari satu malam itu 24 jam, dikurang dari setiap setengah jam kita akan melaksanakan sholat. Kalau setiap setengah jam kurang, kita akan melaksanakan sholat. Kalau seandainya terjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perintah sholat yang 50 waktu tersebut. Namun hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun dari Sidratul Muntaha, ketemu dengan malaikat Jibril, dalam satu riwayat, "Ya Rasulullah, ada apa? Sepenting apa kok Allah Subhanahu wa taala memanggilmu langsung menghadapnya ya Rasulullah? Sepenting apakah itu ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah menjawab, "Ya Jibril, Allah Subhanahu wa taala memerintahku untuk sampaikan kepada umatku untuk mendirikan sholat, menunaikan sholat, mengerjakan sholat sebanyak 50 waktu ya Jibril." Apa kata malaikat Jibril? "Ya Rasulullah, kembalilah engkau ya Rasulullah, minta pengurangan dari Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu ya Rasulullah untuk mengerjakan sholat sebanyak 50 waktu. Umatmu tidak akan mampu ya Rasulullah. Kembalilah engkau menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala untuk diminta dikurangi ya Rasulullah." Akhirnya dari langit ketujuh kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah minta pengurangan. Dari sana dikurangilah, dalam satu riwayat jumlah waktu sholat itu menjadi 40, yang tadinya 50 menjadi 40. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali
waktu. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali lagi menghadap kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu ketemu, sikapnya dikurangi lagi 10 waktu hingga tinggallah 30 waktu. Selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali lagi sampai di langit yang ke-6. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Khalilullah. Nabiullah Ibrahim bertanya, ya Rasulullah, ada apa Allah memanggilmu menghadap secara langsung ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, Allah memanggilku untuk memerintahku mengerjakan sholat sebanyak 30 waktu untuk disampaikan kepada umatku. Nabiullah Ibrahim lagi berkata, ya Rasulullah, kembalilah engkau ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, minta pengurangan dari yang 30 itu, karena itu masih terlalu banyak ya Rasulullah. Umatmu tidak akan mampu untuk mengerjakannya 30 waktu dalam sehari semalam. Rasulullah pun kembali lagi menghadap kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga setelah ketemu tatap muka dikurangilah 10, akhirnya yang 30 menjadi 20. Kembali lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke langit yang kelima, sampai ke langit yang kelima. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabiullah Isa alaihissalam. Nabiullah Isa pun bertanya, ya Rasulullah, ada apa Allah Subhanahu Wa Taala memanggilmu menghadap? Rasulullah menjawab, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahku untuk mengerjakan sholat atau sembahyang 20 waktu sehari semalam. Nabi Isa pun berkata, ya Rasulullah, kembalilah engkau menghadap kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, mintalah pengurangan dari yang 20 itu, karena yang 20 itu masih banyak, umatmu tidak akan mampu mengerjakannya. Singkatnya Rasulullah kembali lagi menghadap kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu bertemu, tatap muka tawar-menawar lah begitu. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mengurangi yang 20 waktu itu 15, sehingga tinggallah 15 waktu. Tinggallah 5 waktu, hadirin anak-anak semua yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turun, ketemu dengan malaikat Nabi Isa alaihissalam pada langit yang kelima. Bagaimana ya Rasulullah? Iya, saya sudah menghadap, dan yang tinggal aku diperintahkan untuk mengerjakan sholat dan diperintahkan kepada umatku sebanyak 5 waktu. Lalu Nabi Isa menyatakan, kembalilah ya Muhammad, sesungguhnya 5 waktu itu insya Allah sudah ringan, umatmu akan mampu untuk mengerjakannya. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, para asatidz, santri santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hingga akhirnya sampai saat ini kita mengerjakan sholat atau mendirikan sholat sebanyak 5 waktu sehari semalam. Mana yang 5 waktu itu? Yang pertama adalah sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat yang terakhir adalah sholat isya. Anak-anakku semua, inilah salah satu bekal, salah satu hikmah, salah satu oleh-oleh yang dibawakan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui peristiwa Isra Mi'rajnya pada satu malam, yaitu tanggal 27 Rajab, tanggal 27 Rajab, tahun ke-11 setelah kenabian beliau. Pada saat itu umur beliau kurang lebih dalam satu riwayat 52 ketika beliau melaksanakan Isra Mi'raj menghadap kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, hikmah yang terkandung dalam sholat itu sendiri adalah yang pertama, satu-satunya perintah yang diterima secara langsung oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perintah sholat. Perintah yang lain-lain, perintah zakat, perintah puasa, perintah haji disampaikan melalui perantara malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi
kita bagaimana? Yang 5 waktu itu saja tidak sedikit, ya, tidak sedikit saudara-saudara kita malas untuk mengerjakannya, bahkan berat sekali untuk mengerjakannya, apalagi yang 50 waktu. Padahal sholat merupakan satu alat, satu komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan paling dekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia sholat. Dengan sholat kita akan tercegah daripada perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Selanjutnya anak-anakku semua, hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat itu seperti apa yang disampaikan oleh kepala sekolah tadi, merupakan tiang agama. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shalatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hadis ini bersumber dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Salat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang mengerjakan salat, mendirikan salat, maka sesungguhnya ia telah menegakkan, menguatkan agamanya. Akan tetapi barang siapa yang meninggalkan salat, maka sesungguhnya ia telah meruntuhkan, merusak agamanya sendiri. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Dailami yang bersumber dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa katanya? As-shalatu imadul iman, faman aqamaha faqad aqamal iman, wa man tarakaha faqad hadamal iman. Salat itu adalah tiangnya iman. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka sesungguhnya ia telah merobohkan, menghancurkan imannya sendiri. Barang siapa yang menegakkannya, maka sesungguhnya ia telah menyiram, ia telah menegakkan, ia telah menguatkan imannya sendiri. Makanya iman seorang hamba dapat diukur, iman seorang hamba dapat dilihat dari bagaimana ia mendirikan sholat atau mengerjakan sholat. Orang yang kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan terasa berat untuk meninggalkan sholat berjamaah. Ia akan terasa berat meninggalkan sholat berjamaah. Orang yang kuat imannya. Akan tetapi orang yang kurang kuat imannya, ia akan terasa berat meninggalkan sholat. Sholat tapi tidak berjamaah, tetap sholat tapi tidak berjamaah. Itu artinya imannya kurang kuat. Dan orang yang imannya keropos, imannya yang lemah, mereka yang tidak merasa berat meninggalkan sholat sekalipun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak semua, santri-santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kalian masih remaja, hari ini kalian masih muda. Subhanul yaum rijalul haq. Hari ini kalian masih anak-anak, hari ini kalian masih muda. Tapi 10, 15, 20 tahun yang akan datang, kalian akan menjadi tua-tuanya anak muda. Untuk itu sungguh sangat luar biasa. Dari OSIM, ya, OSIM Ma'had Sanawiyah dan Ma'had Aliyah, Pondok Pesantren Siratul Khair mengadakan peringatan Isra Mi'raj seperti ini. Sungguh sangat luar biasa. Dan ini perlu dilestarikan. Sebab saya melihat, ya, di beberapa kampung itu sekarang tidak lagi diadakan Isra Mi'raj. Ini jarang sekali mengadakan Isra Mi'raj seperti ini. Bahkan jarang sekali diadakan Nuzulul Quran di pada bulan Ramadan. Kalau Maulid mungkin kan ada tulangnya, ya, tetap itu di masjid, ya, di musola insyaallah. Tapi ini Isra Mi'raj, Nuzulul Quran jarang sekali diadakan. Dari itu anak-anak semua ini sangat penting. Kenapa? Jangan sampai anak cucu kita, jangan sampai anak-anak kalian nanti pada akhirnya
peristiwa bersejarah, yaitu Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak semua, santri santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Bapak, Ibu guru, asatiz dan asatizah ma'had Siratul Khair yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Salat merupakan oleh-oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang semestinya kita laksanakan, terutama dengan cara berjamaah. Afdhalus salat fi awalil waqti, sabda Rasulullah. Paling afdal, paling bagus salat itu di awal waktu, dan terutama dikerjakan secara berjamaah. Salatul jamaati khairun min salatil fardhi bi 27 darajah. Dalam hadis lain bi 25 darajah. Salat berjamaah itu lebih baik daripada salat sendirian. Bandingannya salat berjamaah mendapatkan 27 derajat, atau dalam hadis lain 25 derajat, sementara salat sendirian hanya mendapatkan 1 derajat. Anak-anak semua, santri santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan salat adalah dosa besar. Santri santriwati, perhatikan, meninggalkan salat adalah dosa besar. Sangat jelas hadis baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Barang siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, maka sesungguhnya ia tergolong kafir secara nyata. Ulama menyatakan, yang tergolong kafir secara nyata adalah mereka yang meninggalkan sholat, tidak ada sedikit pun di dalam hatinya keyakinan, tekad di dalam hatinya bahwa sholat yang ia tinggalkan itu hukumnya wajib, maka inilah dia orang yang tergolong kafir secara nyata. Akan tetapi selama ia menyadari bahwa sholat yang ia tinggalkan itu hukumnya wajib, bahwa sholat yang ia tinggalkan itu hukumnya fardu ain, akan tetapi hanya rasa malas saja yang menghalanginya, maka ia tidak tergolong kafir secara mata, akan tetapi ia tergolong mendapatkan atau telah mengerjakan dosa besar. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Untuk itu anak-anak semua, jangan biasakan meninggalkan sholat. Sebab orang yang sudah terbiasa meninggalkan sholat, dia tidak akan merasa berdosa. Ibarat kita begini, Bapak Ibu, anak-anak semua, kalau kita sudah terbiasa sholat berjamaah, lalu kita tidak mengerjakan sholat berjamaah, gimana ya? Terasa hampa ya. Mari dapat lewat sembahyang, dapat lewat sasaknya. Aku itu juga orang yang sudah terbiasa meninggalkan sholat, sembahyang, biasa saja. Kenapa? Karena ia sudah biasa melakukannya. Dari itu anak-anak semua, santri santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, ibda binafsik, mulai dari diri sendiri. Santri, mulai dari diri sendiri. Masih berapa? Mulai dari diri sendiri. Ibda binafsik. Karena siapapun yang menceramahi kalian, siapapun yang datang menasihati kalian, siapapun yang datang berpidato ceramah mengingatkan kita, kalau kita tidak mau merubah diri kita, niscaya tidak akan terjadi perubahan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum, Allah tidak akan merubah suatu hamba selama hamba itu tidak mau merubah dirinya sendiri. Untuk itu anak-anakku semua, yang merasa malas, tinggalkan malasnya, jadilah anak-anak yang rajin. Yang merasa suka bolos, tinggalkan, jadilah anak-anak yang rajin, yang taat, patuh terhadap gurunya. Yang suka terlambat, jadilah anak-anak yang berhenti terlambat. Karena salah satu daripada hikmah sholat yang diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui peristiwa Isra Mi'raj adalah bagaimana supaya kita menjadi anak-anak yang disiplin waktu, supaya kita menjadi orang-orang yang disiplin waktu. Karena sholat yang 5 waktu itu tidak
agar kita agar menjadi anak-anak yang disiplin waktu, orang-orang yang disiplin waktu. Lam tarji'al ayyamu allati madat, sabda Rasulullah, tidak akan kembali hari-hari yang sudah lewat. Dalam hadis lain, al-waqtu kasayfi fa in lam taqta'u fa innahu yaqta'uka. Waktu itu diibaratkan pedang. Jika kalian tidak mampu menggunakannya dengan baik, niscaya pedang itulah yang akan memegang leher diri kalian sendiri. Anak-anak semua, santri-santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, ibu-ibu, para asatiz dan asatizah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah peristiwa Isra Mi'raj, oleh-oleh yang dibawakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Isra Mi'rajnya beliau. Semoga kita semua mendapatkan hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala agar bisa melaksanakan oleh-oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan baik dan benar. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau keliru, itu semata-mata dari saya sendiri. Kalau memang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu